Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa setanah air, dari Kebun Bunga Palembang, saya Afdal Azmi Jamba ingin menyampaikan saran kepada 3 calon presiden dan wakil presiden yang bertarung pada pemilu 2024 ini. Kita butuh presiden yang berani, yang cerdas, yang berilmu, dan yang utama sekali benar-benar sungguh-sungguh membuat pemerintahan Indonesia berwibawa, punya harkat martabat tinggi di dunia internasional, kuat, mandiri, dan mampu mensejahterakan, memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Selama ini kita melihat pemerintah Jokowi itu banyak melakukan pembangunan, tetapi sebagian besar pembangunan itu hanya dinikmati segelintir orang. Kita negara Indonesia sesungguhnya dikodratkan sebagai negara agraris. Namun demikian sayang sekali kebijakan terhadap pertanian dan lain-lainnya itu tidak terlalu menonjol. Indonesia masih saja menjadi pengimpor pangan, beras terutama dari negara lain. Padahal kita mestinya negara ini menjadi swasembada dan pengekspor beras dan multikultural lainnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada saat ini kita rakyat yang akan menentukan. Rakyat yang akan menentukan siapa yang akan jadi pemimpin. Oleh karena itu cerdaslah memilih, pintarlah memilih. Kita stop penghabisan duit negara untuk kepentingan sebagian pejabat dan aparatur sipil maupun non-sipil. Saudara-saudara lihat sendiri, sesungguhnya pemerintah ini bisa menjadi kuat, bisa menjadi berwibawa, dan tidak perlu mengandalkan utang terlalu besar apabila bisa mengelola keuangan dengan baik. Sekarang sebagian besar duit negara ini dihabiskan untuk bagi-bagi kepada sebagian pejabat dan aparat. Selain dari gaji, oke, kalau gaji kita setuju. Yang luar biasa gilanya adalah pemberian tunjangan kinerja, tambahan penghasilan pegawai, dan berbagai tunjangan yang jumlahnya sebagian besar melebihi dari gaji yang mereka terima. Saudara, ini harus kita hentikan. Kita minta dari 3 calon presiden ini dan wakil presiden, ada nggak yang punya keberanian untuk menstop itu? Kencangkan ikat pinggang, dan duit yang ada itu kelola untuk kepentingan rakyat. Bisa dialihkan untuk membangun pertanian, meningkatkan pembangunan di perikanan, dan lain-lain sebagainya. Selain dari itu, saudara-saudara, kita minta pemerintahan ini, termasuk yang Jokowi sekarang memimpin, agar jangan membiarkan kekayaan negara hanya untuk memakmurkan, mensejahterakan orang lain, perusahaan, bangsa lain. Jangan lagi dibiarkan seperti itu. Harus di stop. Bagaimana caranya? Bentuk undang-undang. Anggota DPR dan pemerintah presiden, bentuklah undang-undang. Cut itu semua pemberian berlebihan kepada para pengusaha asing dan kepada para pengusaha dalam negeri sekalipun. Saya kira itu yang paling penting. Bagaimana nanti semua usaha di negeri ini itu ada bagian yang diterima oleh rakyat, terutama rakyat yang di daerah itu adalah tinggal di daerah itu sebagai pemilih asal dari tanah itu.
banyak sekali saudara-saudara yang mestinya kebijakan itu menguntungkan kepada rakyat secara keseluruhan. Tapi faktanya hanya dinikmati lebih banyak oleh segelintir orang, baik itu pengusaha maupun penguasa. Saya ingin kepada kita semua, kawan-kawan, di negeri yang buminya diteruka, buminya dikeruk untuk memperkaya sebagian pengusaha, Anda harus berjuang. Kita harus berjuang sama-sama agar Anda, kita, semua rakyat ini menikmati. Jadi di setiap unit usaha, baik itu pertambangan, perkebunan, perikanan, industri lainnya, migas, itu rakyat dan pemerintah di daerah harus mendapat bagian. Bagaimana agar saham perusahaan-perusahaan yang ada itu harus menjadi bagian, menjadi hak dari rakyat atau pemerintah di daerah tersebut. Jangan hanya mengandalkan dividen, jangan hanya mengandalkan pajak-pajak kecil. Saya dulu pernah mengadakan seminar ketika Rosyan Arsad Gubernur Sumatera Selatan. Bagaimana semua daerah harus memiliki saham di semua BUMN, BUMD tanpa harus beli. Kenapa? Lahan, bumi, tanah mereka dibangun, dipakai, dikelola untuk usaha itu. Itu adalah saham yang harus diperhitungkan. Saudara-saudara saya di Kalimantan, seharusnya kawan-kawan, para pemuka, tokoh-tokoh adat di sana, menurut saya ada baiknya berjuang agar semua perusahaan pertambangan batu bara apapun namanya, daerah itu, rakyat di situ dapat bagian saham. Harus diperjuangkan secara yuridis, secara konstitusional. Karena kalau setelah tambang itu selesai, kerusakan lingkungan yang akan menderita, yang akan mengalami adalah rakyat sekitar. Oleh karena itu, jangan biarkan kekayaan negeri ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.